Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uum Komariah SPDM HUM selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra dan teman-teman semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Nuraini Sasohendar dengan NIM 21014200092. Nah, di sini saya ingin memaparkan hasil analisis puisi aku karya Chairil Anwar dengan pendekatan ekspresif. Belum masuk ke pembahasan inti, saya ingin menjelaskan apa itu karya sastra. Sastra adalah seni bahasa yang memiliki makna. Lahirnya sebuah karya sastra untuk dinikmati diri sendiri maupun dinikmati siapa saja yang membacanya. Karya sastra merupakan ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi, berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona, menggunakan alat bahasa, dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Salah satu bagian dari karya sastra yang sudah saya analisis yaitu puisi. Puisi termasuk salah satu genre sastra yang berisi ungkapan perasaan penyair, mengandung rima dan irama, serta diungkapkan dalam pilihan kata yang tepat. Oleh karena itu, kejelasan sebuah puisi sangat bergantung pada ketepatan, penggunaan kata, serta kepaduan yang membentuknya. Ketika menciptakan puisi, si penyair bebas untuk menggambarkan berbagai macam ekspresi yang dirasakannya. Untuk itu, penyair memerlukan beberapa aspek penting, yaitu peka terhadap lingkungan, serta mampu membaca setiap kejadiannya. Karena karya sastra berhubungan dengan nilai seni, maka dalam menganalisisnya kita perlu menggunakan cara yang tepat agar apa yang disampaikannya itu dapat dirasakan kepada pembaca ataupun penikmat karya sastra itu sendiri. Nah, di sini ada pendekatan menurut Abrams yang dimana dipandang dari 4 sudut pandang. Yang pertama, pendekatan ekspresif, yang kedua pendekatan mimetik, yang ketiga pendekatan pragmatik, dan yang keempat pendekatan objektif. Salah satu pendekatan yang sudah saya analisis yaitu saya menggunakan pendekatan ekspresif, yang dimana pendekatan ekspresif adalah suatu pendekatan dalam kajian sastra yang menitikberatkan pada ekspresi penjiwaan, perasaan, atau temperamen penulis menurut Abrams. Pendekatan dalam kajian sastra ini menitikberatkan kajian pada ekspresi perasaan dalam penilaian terhadap karya seninya. Pendekatan ekspresif tersebut mengenai batin dan perasaan seseorang yang kemudian diekspresikan dan dituangkan ke dalam bentuk karya sastra dan tulisan hingga membentuk sebuah karya sastra yang bernilai rasa tersendiri dan menurut isi kandungan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, di sini saya ingin membahas poin penting. Pertama, ada biografi pengarang yang berisi biodata dan berbagai hal terkait dengan prestasi yang pernah diraihnya. Yang kedua, ada penafsiran pemahaman puisi, yaitu unsur-unsur puisi berupa tema, diksi, nada dan suasana, majas, irama, serta amanat. Yang ketiga, ada kajian berdasarkan tinjauan ekspresi pengarang, yang dimana akan ditelaah melalui pendekatan ekspresif. Yang pertama, biografi pengarang. Chairil Anwar lahir di Medan 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Chairil Anwar ini dijuluki sebagai si binatang jalang. Dari karyanya yang berjudul Aku adalah penyair terkemuka di Indonesia. Beliau diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Nama Chairil sangat dikenang sebagai seorang sastrawan. Penyair berjuluk binatang jalang ini menjadi pelopor angkatan 45 dan puisi modern di Indonesia. Jiwa senimannya sudah didapatkan sejak usia 15 tahun. Saat remaja tersebut, dia sudah bertekad ingin menjadi seorang penyair. Sang ayah pun terus adalah inspirator karena Chairil menjadi terbiasa melahap buku setelah melihat kebiasaan ayahnya yang gemar membaca. Karyanya banyak dikutip dan dipentaskan oleh para seniman lain hingga sekarang. Salah satu puisinya yang paling terkenal yaitu puisi Aku. Nah, berikut adalah penafsiran pemahaman puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku.
Nah, di sini saya ingin menjelaskan unsur-unsur dalam puisi aku. Yang pertama ada tema. Tema pada puisi aku karya Chairil Anwar ini adalah semangat perjuangan yang menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan semangat hidup yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang harus ia hadapi. Yang kedua ada diksi. Untuk ketepatan pemilihan kata, penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat. Diubah kata-katanya, seperti pada baris kedua, bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu seduh sedan, dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Tidak juga kau, dapat berarti tidak juga engkau, anakku, istriku, atau kekasihku. Yang ketiga ada nada dan suasana. Nada. Dalam puisi tersebut, penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut yang mengandung kata perjuangan dan menggunakan nada yang syahdu di bait yang terkesan sedikit sedih. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangan si tokoh tersebut. Yang keempat ada majas. Dalam majas, puisi tersebut menggunakan majas hiperbola pada kalimat aku tetap beradang menerjang. Terdapat juga majas metafora pada puisi. Aku ini binatang jalang. Nah, ada majas pencitraan. Di dalam sajak ini terdapat beberapa pengimajian, di antaranya ku mau tak seorang kan merayu, itu termasuk imaji pendengaran. Tak perlu seduh sedan itu, termasuk imaji pendengaran. Biar peluru menembus kulitku, termasuk imaji rasa. Hingga hilang pedih perih, itu termasuk imaji rasa. Yang kelima ada irama. Irama yang digunakan dalam puisi ini muncul di setiap bait puisi aku. Hal ini tampak pada baris-baris berikut. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Dalam bait di atas tampak jelas bahwa ada pengulangan bunyi sengau eng atau ng yang berulang-ulang dalam satu bait. Terakhir ada amanat. Amanat dalam puisi aku karya Chairil Anwar yang dapat saya simpulkan yaitu seseorang harus tetap bersikap tegar, terus berjuang dalam memperjuangkan sesuatu yang ingin dicapainya. Jangan pantang menyerah meskipun banyak rintangan yang ia hadapi, dan harus mempunyai semangat tinggi untuk maju demi mencapai kemerdekaan. Kajian berdasarkan tinjauan ekspresi pengarang. Di dalam puisi ini dapat dilihat perasaan apa yang sedang dialami oleh penyair, mulai dari perasaan sedih, semangat, dan pantang menyerah. Dengan puisi ini, Chairil memberikan gambaran dan mengajak pembaca untuk mendalami perjuangan-perjuangan pahlawan dalam mencapai kemerdekaan, walaupun banyak rintangan yang ia hadapinya. Di dalam puisi aku terdapat wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran yang ia yakini, sikap tidak menyerah untuk mencapai keberhasilan. Hal ini terdapat pada bait pertama. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Dengan adanya sikap yang semangat untuk mendalami perjuangan dalam bait kedua digambarkan bahwa orang lain tidak boleh sedih dengan semangatnya dan harus tetap semangat dan yakin kita pasti bisa berjuang demi negara. Terdapat pada bait kedua yaitu tak perlu seduh sedan itu. Puisi aku karya Chairil Anwar seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya rela dipandang berbeda dan bersalah, selalu bersikap rendah hati dikutip pada bagian bait ketiga. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Ia tak peduli konsekuensi yang nantinya harus ditanggung. Chairil Anwar menuliskannya sebagai bentuk penghormatan pada para pejuang yang membela bangsa ini, hingga titik darah penghabisan. Dalam puisi aku ini, Chairil Anwar menggambarkan
memberikan pesan untuk terus berjuang melawan penjajah walaupun harus dibayar dengan nyawa. Dikutip pada bait keempat, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menangkal. Pada puisi aku, di sini Hairil menggambarkan bahwa walaupun sudah terluka, tetapi ia tetap ingin maju karena semangat juang yang tinggi membuat perih pada luka tersebut akan hilang. Dikutip pada puisi bait kelima, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Tidak sampai situ saja, sikap semangat yang tak pernah padam, sikap pantang menyerah yang selalu ia hadapi untuk membela negara yang tidak pernah putus, hingga ia ingin mengabdi untuk negara. Bahkan ia ingin hidup 1000 tahun lagi untuk negaranya, terdapat pada kutip puisi bait ke-6. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun. Pada puisi aku, karya Chairil Anwar ini sangat memberikan kesan perjuangan yang pantang menyerah, membawa pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan sesuatu yang diinginkan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pendekatan ekspresi pada puisi aku karya Chairil Anwar ini terdapat penggunaan unsur yang menciptakan suatu perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Pendekatan ekspresif merupakan salah satu di antara beberapa pendekatan yang terdapat di dalam karya sastra, yaitu sebuah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai dunia batin pengarang, yang dilahirkan oleh seorang penyair secara mutlak dan dapat diterima oleh masyarakat. Adapun hasil penelitian mengenai analisis puisi aku karya Chairil Anwar dengan pendekatan ekspresif, yaitu terdapat gambaran ekspresi si penyair dalam puisi tersebut memiliki rasa semangat, rasa perjuangan, dan kegagahan yang telah dipaparkan di dalam puisinya. Yaitu hasil pemaparan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.